Lanjutkan perbincangan pemirsa, kita sudah mendengarkan baik dari versi pihak kepolisian maupun juga dari versi ibu korban, Pak Thomas, apa yang dialami juga oleh pelaku pada saat itu, apa yang dialami juga oleh ibu korban, bagaimana hubungan mereka. Rasanya kalau kita bisa bilang faktor dominan, faktor hutang piutang ini menjadi mungkin faktor utama yang dibumbui oleh hal-hal lain seperti cemburu, kemudian juga sakit hati karena anaknya dinilai ditegur dengan keras begitu, Pak Thomas. Ya, begini. Yang pertama dalam kasus-kasus kekerasan ya, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, itu seringkali pelaku dan korban itu sudah ada hubungan interaksi sosial ya, bisa teman, ya. Saling kenal. Paling ya bisa suami istri ke anak. Nah jadi kita sering nggak sadar bahwa kita harus waspada juga ya kepada orang-orang yang terkenal, apalagi terhadap anak-anak ya, penculikan dan sebagainya. Nah, dalam kasus ini ada beberapa faktor yang disebut faktor disposisi. Ya. Itu artinya faktor yang saling berpengaruh. Ya. Yang pertama itu faktor biologis, yang kedua faktor psikologis dan faktor sosiostruktural, ya, struktur masyarakat. Tentunya juga faktor usia, ya, usia yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini yang nampak adalah yang berpengaruh adalah faktor kondisi sosial yang mendorong pencetus apa yang terjadi di dalam psikologis ya, kemarahan ya, dorongan-dorongan seksual tadi ada disebut sebagai hubungan sesama jenis ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat masa sekarang kan kehidupan yang katakanlah seseorang yang hidupnya itu kan melalui tidak seperti zaman dulu ya, ada tekanan-tekanan sosial ya, harus bekerja, harus mencari nafkah ya, menghidupi anak mungkin kemudian itu. Nah ini kan semua memerlukan uang ya, tapi tidak hanya uang tapi juga status sosial sekarang kan dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya konsumtif dan kemajuan teknologi. Di kampung pun orang kalau nggak pakai handphone sekarang nggak ini, jadi kebutuhan orang itu semakin bertambah ya, sehingga tadi kasus yang disebutkan pelaku ini terlibat hutang ya, kita nggak tahu dia bekerjanya apa ya, tadi hanya pengakuan ya. Nah, terus yang kedua lagi juga ada fenomena sosial yang kita perlu berhati-hati adalah pinjol. Ya. Pinjol itu gampang sih meminjamkan uang meskipun secara seringkali menimbulkan masalah ya. Tapi untuk orang yang lagi butuh uang itu seperti dewa penyelamat. Karena gampang. Betul, nah ini ya, seringkali orang nggak berpikir ya. Jadi barangkali karena kasus hutang piutang itu kan ada omongan-omongan ya yang mungkin secara tidak sengaja si ibu dari korban tadi keluar ya, karena kejadiannya sudah lama dan dia minta utang terus tidak boleh. Nah inilah yang menyebabkan sakit hati ya. Nah yang kedua dugaan cemburu ya kepada ibu. Nah memang orang yang ada hubungan sesama jenis itu rasa kecemburuannya lebih tinggi daripada orang yang secara normal ya, laki dan perempuan ya. Bahkan, itu kecemburuannya, tapi kemudian kekejiannya jangan-jangan juga lebih tinggi juga Pak, karena ketika kemudian melampiaskan dendamnya, amarahnya lebih sadis juga. Adakah faktor-faktor seperti itu Pak? Saya kira ada, dan sadis itu faktor kekerasan di dalam seksual yang awalnya dimulai oleh seorang yang bernama Marquis de Sade. Ya, itu anak bangsawan. Dia punya kebiasaan, ya, dia terlampiaskan seksualnya kalau menyiksa perempuan dulu sampai dia di penjara. Tapi tetap aja karena bapaknya bangsawan, dia menyuruh sipir-sipir penjara itu mencarikan perempuan. Lalu begitu terus, dan dia menulis buku. Kelainan seksual itu kalau tidak salah ada 100 macam ya, termasuk orang kalau melihat kebakaran ada yang terangsang, ya, dia terangsang dengan mayat, itu ada pajak. Nah ini barangkali yang kemudian memicu ya ketahanan pribadi atau mental itu ya. Jadi dia setiap orang kan tidak sama, dan mungkin ini secara lebih dalam juga perlu ada saksi ahli ya, dari psikiater ya, untuk melihat sejauh mana kaitannya dengan faktor
faktor tadi. Ya, baik. Mbak Retno ini punya masalah orang tua yang hubungannya yang saling cemburu dan sebagainya adalah orang tua. Yang sakit hati orang tua yang jadi korban anak, Mbak Retno. Iya, betul. Kita prihatin banget ya. Ini mengenaskan, anak ini kan nggak tahu apa-apa dan nggak salah. Dan ketika tadi penculikan, anak itu kan jauh lebih mudah karena kan kenal baik nih. Ibu temennya gitu ya, terus juga temennya mamahnya gitu. Jadi pasti nggak ada kesulitan ketika membujuk untuk ikut ya kepada para pelaku ini. Nah, lalu dengan kepolosan seorang anak, pasti dia kan tidak tahu dia akan jadi korban. Lalu dilakukan dengan sangat keji ya. Nah, ini kan kalau di dalam peraturan perundangan nanti gitu ya, mereka dapat pasal berlapis harusnya, penculikan dan pembunuhan. Lalu yang kedua nih anak, berarti harus digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, lebih berat tuh hukumannya kan begitu. Dan ini tadi ya, hutang piutang, pinjol, masalah orang dewasa yang tidak bahagia atau punya masalah kesehatan mental ini ya, karena tekanan-tekanan hidup sih tadi diceritakan Bapak, banyak problem gitu. Lalu bingung ya mencari cara. Jadi tadi hutang, ini gimana caranya kita terus nih pinjol atas nama si ibu korban. Ini gimana caranya lunas, seperti menghabisinya aja selesai gitu. Betul. Karena saya juga ada mencurigai jangan-jangan memang mereka tidak berniat untuk membayar begitu kan kepada ibu korban begitu. Betul, tapi dengan kemudian mengalihkan kepada si anak, melampiaskan dengan itu kan sesuatu yang ini tadi saya setuju bahwa ini kesehatan mental semua ini harus juga diperiksa, meskipun walau mereka kemudian kita anggap tidak dibenarkan semua tindakan ini dan juga tidak dijadikan alasan untuk meringankan gitu ya. Tidak, ini justru menurut saya harusnya ini diperberat. Nah, yang kedua adalah ini yang hidup ini gitu ya, yang menjadi pelaku ini mereka punya anak-anak. Nah, lalu tidak punya suami ya, tadi kalau dari cerita yang dua tadi ya. Nah, ini gimana kita juga walaupun dia anak dari pelaku, anak ini juga harus dipikirkan gimana nih. Misalnya pengasuhan pengganti, ya apakah masih punya kakek, nenek, atau paman, bibi untuk dititipkan. Ya, kalaupun tidak ada nanti semua dan tidak memiliki kemampuan nih untuk melakukan pengasuhan pada anak ini, ya negara harus turun kan, harus membantu. Dan yang kedua adalah ini anak ini selain ini dia tidak akan bertemu ibunya dalam jangka panjang nih kalau menjalani hukuman ya. Nah, ini bagaimana kemudian tadi kalau pengasuhan pengganti tidak ada, bagaimana negara harus hadir, karena bagaimanapun anak nggak bersalah juga. Jadi walaupun orang tuanya adalah pelaku, dia nggak bersalah. Itu juga penting sih dipikirkan dalam hal ini. Jadi lembaga-lembaga terkait soal perlindungan anak ini harus mikirin juga anak ini bagaimana nih kelangsungannya, karena usia masih 7 tahun. Kan masih panjang betul hidupnya gitu ya. Dan dia bisa jadi nanti diolok-olok temannya sebagai ibu pembunuh apa kan, karena ini viral sekali kasus ini. Sanksi sosial itu yang akan diderita anak, menghancurkan mentalnya. Betul, dan akan ditanggung oleh anak yang juga nggak berdosa nih, walaupun kelakuan orang tuanya ini kita semua mengutuk gitu ya, tapi ini anak kan nggak berdosa. Itu kalau saya sebagai pemerhati anak, saya sudut pandangnya tetap itu gitu. Ini jangan kemudian biarin aja tuh anakmu. Nah, ini yang kita hindari. Nah, ini bagaimana anak ini juga penting kita pikirkan nih, anak pelaku ini. Nah, yang berikutnya lagi menurut saya polisi harus menguatkan dalam arti gini. Ini kan ada kasus anak ya. Jadi bagaimana orang dewasa punya masalah, lalu anak ini kan rentan banget jadi korban, dan ini menjadi korban. Ini jangan sampai kemudian juga tidak ada efek jerak nih ya, artinya orang meniru nih, kan biasanya gitu ya Pak, yang viral-viral suka ditiru. Nah, ini bagaimana nih harus kuat betul bahwa ini nih anak menjadi korban berarti harusnya lebih berat. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, termasuk kita masih mendengarkan kelanjutan cerita dari Ibu Amel, dan juga nanti Pak Hadi akan bercerita lebih lanjut. Setelah jeda, apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali.